Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christine Joan Natalia, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan atau master plan usaha saya. Usaha ini saya rancangkan dalam rangka memenuhi tugas program wirausaha terbimbing dari Kemendiktik. Judul programnya adalah Kampus Merdeka. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mempromosikan tentang usaha saya. Oke, profil usaha. Nama usaha saya adalah Natalie Snack Pangan Lokal. Menyediakan stik singkong keju coklat, ongol-ongol gula merah, fried sweet potato, dan juga keripik singkong asam manis. Bahan yang saya gunakan dalam membuat makanan atau snack berbahan pangan lokal ini adalah bahan-bahan yang sangat mudah dicari dan juga tentunya berasal dari pangan lokal daerah Manggarai ini sendiri. Oke, kontak atau media yang digunakan untuk menghubungi kami oleh customer atau konsumen adalah telepon di nomor 0813385559 dan 437. WhatsApp dengan nomor yang sama, Facebook Natalia Meto dan Instagram @nataliameto. Baik, latar belakang usaha yang akan saya dirikan. Globalisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat berperilaku konsumerisme dan mengabaikan pangan lokal. Produk ini hadir untuk memperkenalkan dan membangkitkan kembali keanekaragaman pangan lokal sehingga globalisasi akan semakin terkikis. Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini terlebih khusus di era globalisasi atau millennial era di 4.0, kecenderungan masyarakat untuk melakukan globalisasi atau lebih tepatnya adalah konsumerisme terhadap budaya barat itu sangat besar karena yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perkembangan zaman dan juga kebutuhan tren. Jadi semakin kita melakukan kecenderungan untuk hidup konsumerisme, kita akan lebih mudah melupakan pangan lokal yang menjadi ciri khas daerah kita. Jadi globalisasi juga membawa dampak positif dan dampak buruk. Dampak buruknya yaitu kita akan melakukan pola hidup konsumerisme dan melupakan pangan lokal. Jadi solusinya di sini saya menyediakan produk ini hadir untuk memperkenalkan dan membangkitkan kembali keanekaragaman pangan lokal sehingga globalisasi akan semakin terkikis. Dengan adanya produk yang saya tawarkan ini akan lebih membuat masyarakat terbuka untuk melihat bahwa pangan lokal juga bisa dijadikan produk yang ketika diolah dengan sebaik mungkin akan mengalahkan produk luar sehingga budaya konsumerisme dalam diri kita sebagai masyarakat yang sudah terpengaruh oleh perubahan zaman akan semakin mengikis. Perlu saya tekankan bahwa di sini perlu adanya kesadaran diri dalam mencintai produk lokal. Oleh karena itu, saya mendirikan usaha ini. Oke, kemudian mari kita melihat tentang tujuan usaha saya. Yang pertama tentunya untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Yang ketiga, sarana melestarikan pangan lokal. Yang keempat, menambah pengalaman di bidang wirausaha. Menurut saya sangat penting bagi kaum milenial terutama kami sebagai mahasiswa untuk mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana kehidupan ke depannya. Misalnya saya kuliah di bidang keguruan, tetapi cita-cita saya memang menjadi guru, tetapi saya akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang dengan usaha yang akan saya dirikan sekarang. Jadi pendidikan yang kita ambil tidak akan menentukan bagaimana kita ke depannya, melainkan bagaimana kita merubah hal itu agar kita menjadi apa di masa depan. Oke.
Kemudian kita lihat tentang konsep usaha. Konsep usaha saya yang pertama adalah memperkenalkan pangan lokal bercita rasa internasional. Jadi dalam hal ini meskipun bahan baku yang saya gunakan adalah bahan pangan lokal yang sangat mudah dicari, terutama di daerah saya di Manggarai ini, tetapi dikemas dan diolah sebaik mungkin dengan cita rasa internasional dengan tidak mengurangi ciri khas dari pangan lokal tersebut, sehingga produk saya dapat juga bersaing dengan produk-produk lain di luar sana. Yang kedua, usaha pangan kualitas tinggi dengan sentuhan modern. Dalam hal ini, bagaimana caranya saya mengolah pangan lokal agar menjadi suatu makanan atau produk yang juga mempunyai kualitas yang tinggi dalam proses pemasaran dan strategi penjualannya yang tidak kalah dengan produk lain. Yang ketiga, strategi pemasaran yang mudah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Jadi tema dari usaha saya ini sendiri atau strategi dalam penjualannya menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Yang pertama, mengapa saya menggunakan media sosial? Karena media sosial merupakan template atau platform yang sangat-sangat bagus dan direkomendasikan bagi semua yang ingin mempromosikan hasil karya atau usahanya. Jadi pertama, promosi akan mudah dilakukan karena kita menggunakan media sosial dengan akun pribadi, sehingga produk kita dapat diiklankan dan dilihat oleh banyak orang dengan sangat mudah dalam waktu yang cukup relevan singkat. Oke, yang berikut mari kita lihat tentang gambaran umum produk. Produk yang akan saya hasilkan adalah makanan ringan atau snack berbahan baku utama pangan lokal seperti umbi-umbian. Dalam hal ini saya memilih singkong dan ubi jalar, serta bahan pangan berupa rempah lainnya. Berikut merupakan produk yang saya akan hasilkan. Yang pertama, stik singkong. Yang kedua, ongol-ongol gula merah. Yang ketiga, fried sweet potato. Dan yang keempat, keripik singkong asam manis. Produk ini akan tetap terjaga kualitasnya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tentunya dapat berdaya bersaing dengan produk lain dari segi kualitas dan harga. Oke, hal yang ingin saya tegaskan sekali lagi di sini bahwa meskipun kita menggunakan bahan lokal dalam mengolah suatu produk, tetapi hal ini tergantung bagaimana kreativitas kita diuji. Nah, dalam hal ini, mengolah produk pangan lokal, kita harus pintar-pintar dalam membuat kreasi atau something like olahan yang berguna dan berkualitas yang tentunya akan membuat produk kita dapat bersaing dengan produk di luar sana. Jadi dalam hal ini perlu adanya kreativitas yang tinggi dalam mengolah pangan lokal menjadi bahan makanan yang dapat bercita rasa internasional. Oke, yang kedua, aspek pasar. Promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua, langkah-langkah promosi. Membuat akun di beberapa media sosial, lalu mempromosikan produk. Kemudian, memberikan tawaran berupa potongan harga dan melayani konsumen dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Yang berikut, mari kita lihat mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar. Berkaitan dengan potensi sumber daya dan peluang pasar, saya cukup yakin bahwa produk ini akan menjadi satu-satunya produk dengan bahan pangan lokal yang dapat bersaing dengan produk lain. Hal ini dikarenakan sumber daya dan peluang pasar yang sangat mudah ditemukan di mana saja dan bebas dari bahan pengawet kimia dan lain sebagainya. Usaha kuliner tidak akan pernah mati karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi, peluang pasar sangat besar di sini. Pangan lokal dengan sentuhan kemasan berbau internasional menjadikan produk saya berbeda dengan produk lain di luar sana. Oke, yang berikut mari kita lihat mengenai luaran. Produk yang dihasilkan merupakan makanan ringan atau snack berbahan pangan lokal. Kualitas produk yang dihasilkan merupakan olahan ubi yang dikreasikan dengan topping sesuai dengan perkembangan zaman,
tanpa mengurangi cita rasa pangan lokal. Yang berikut, mari kita lihat mengenai strategi penjualan dan pemasaran. Media yang saya gunakan dalam strategi penjualan dan pemasaran adalah media sosial berupa WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Hal ini dilakukan guna membuat produk saya go viral dan banyak konsumen yang akan melihat di media sosial mereka masing-masing. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan dari bahaya pandemi COVID-19 sekarang ini. Sebagian besar promosi penjualan produk saya memanfaatkan keberadaan media sosial. Kemudian yang terakhir, mari kita lihat mengenai anggaran biaya dan produksi. Jenis pengeluaran yang pertama, pengeluaran untuk bahan penunjang seperti kompor, oven, wadah, plastik, kuali, saringan, tupperware, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengeluaran ini membutuhkan biaya sebesar Rp2.550.000. Yang kedua, untuk bahan baku seperti singkong, keju, tepung, margarin, dan lain sebagainya memakan biaya sebesar Rp1.175.000. Yang ketiga, kebutuhan promosi dalam dan luar kota memakan biaya sebesar Rp750.000. Dan yang terakhir, biaya publikasi dan pemasaran via sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Juga pulsa untuk kebutuhan produksi dan penjualan sebesar Rp500.000. Nah, sekarang jumlah dari keseluruhan biaya yang saya keluarkan adalah sebesar Rp4.975.000. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semua. Sekian saja presentasi dan promosi saya hari ini. Semoga dapat berkenan. Dan saya juga memohon maaf atas apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.